Gereja Oikos Online, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, oh memberi pertolongan. Ya, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Pastor Yosafat Prawiro dari Gereja Oikos Sydney dengan mengambil tema membangun kembali fondasi yang kuat.
Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Pastor Yosafat adalah seorang hamba Tuhan yang sudah mengembalakan sekian belas tahun di kota Sydney, dan dia juga menjadi pengkhotbah di berbagai tempat di kota-kota Indonesia. Buka hati saudara dan dengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom jemaat Gereja Oikos Online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan setia, Tuhan baik dan Tuhan berdaulat buat setiap kita. Saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Ayat ini menjadi sebuah perkataan dari bagian pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan kalau kita tahu dari Matius 5, Matius 6, Matius 7, ini adalah the core teaching of Jesus. Ini adalah inti daripada pengajaran Tuhan Yesus. Dan semua pengajaran Tuhan Yesus sangat bagus. Dan ditutup saudaraku dengan sebuah statement yang sangat menarik dari Tuhan Yesus tentang dua macam dasar. Mari saya ingin bacakan buat kita Matius 7 ayat 24 mulai. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang rebuild the strong foundation. Kita membangun ulang dasar kehidupan kita yang kuat dan kokoh. Saudara, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang, ada banyak pribadi, bahkan keluarga, bahkan gereja, bahkan sebuah company, perusahaan, bahkan sebuah bangsa yang sedang digoncang, yang sedang dimurnikan, yang sedang mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Apa yang membedakan saudaraku? Ada orang yang bertahan kuat dan kokoh, tetapi ada orang, bahkan keluarga, gereja, company, dan sebuah bangsa yang akhirnya kolaps. Saudara, dari pasal ini Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita membaca sebuah kontras. Ada orang saudaraku yang dikatakan orang yang bijak, ada orang yang dikatakan orang yang bodoh. Apa bedanya? Saudara, ternyata bodoh dan bijak, kalau Tuhan Yesus katakan saudaraku, itu bicara saudaraku tentang orang yang mendengar firman dan yang melakukannya. Ya, ada orang yang cuma mendengar tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata orang ini adalah orang yang bodoh, foolish. Dia bukannya orang yang stupid, tetapi orang yang bodoh. Kalau orang yang stupid dia nggak bisa membangun rumah. Orang yang bodoh dia mungkin punya pengetahuan, dia mungkin punya skill, tetapi saudaraku ternyata tidak memiliki saudaraku sebuah conviction, tidak memiliki sebuah pengertian dan pemahaman untuk menjadi pelaku firman. Tentunya Tuhan Yesus mau untuk kita semua, saya dan saudara, menjadi orang yang bijaksana, orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Ternyata kuncinya saudara, ketika saya dan saudara menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman, disitulah ada sebuah perbedaan. Perbedaan yang sangat mencolok, yaitu saudaraku, kita mau menjadi pelaku firman. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita boleh melakukannya dan mengalaminya. Dan akhirnya kita boleh menuai semua berkat dan pertolongan yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, setelah kita melihat kontrasnya antara orang yang bijak dan yang bodoh, saya ingin mengajak kita melihat persamaannya. Ternyata Alkitab saudaraku menarik sekali. Dari pasal ini mencatat saudaraku ada banyak persamaan yang kita bisa pelajari dari kedua orang ini. Apa saja? Yang pertama adalah ada two similar men, ya, ada dua orang yang mirip yang sama, saudara. Apa artinya?
Dua orang ini, saudaraku, mereka sama-sama memiliki sebuah kerinduan membangun rumah. Bukan berarti ada dua macam orang, yang satu punya kerinduan, yang satu nggak punya kerinduan atau ogah-ogahan. Tidak. Tapi justru dicatat ada orang, saudaraku, dua macam orang. Artinya ada orang yang punya kerinduan yang sama. Mereka sama-sama punya desire. Mereka sama-sama mempunyai competence. Mereka sama-sama memiliki material yang sama. Kompetensinya sama, materialnya sama. Mereka bangun rumah tidak dibedakan, saudaraku, satu membangun dengan bricks, dengan batu bata, satu dengan, saudaraku, mungkin jerami. Tidak, ya. Mereka punya kompetensi yang sama. Sama-sama mereka, saudaraku, jago dan mau dan memiliki skill untuk membangun. Mungkin sama-sama saudara punya bachelor dari Australia atau dari Amerika, atau saudaraku studi di Indonesia. Dimanapun kita, sama-sama kita mengejar uang, mengejar dolar. Sama-sama kita punya, saudaraku, kompetensi. Ternyata, saudaraku, apa yang membedakan? Ternyata, saudaraku, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rindukan akan teruji satu hari, satu kelak. Lalu yang kedua, two similar houses, ya, dua rumah yang sama. Tidak berarti, saudaraku, dikatakan yang satu membangun rumah yang mega, yang palace, yang mansion, yang besar, huge. Lalu satunya dibangun rumah yang kecil, cubby house, saudaraku, ya, atau rumah-rumahan. Tidak. Ternyata kedua orang ini sama-sama membangun rumah yang sama. Artinya, saudaraku, rumah yang dibangun ini, saudaraku, mungkin rumah, saudaraku, seperti orang mau menikah, orang mau bekerja, orang mau merintis mengembangkan bisnis, membangun rumah kehidupannya. Sama, saya juga berkeluarga, punya anak, saudara berkeluarga, punya anak, saudara punya pergumulan dalam rumah kehidupan yang sama. Nah, yang menarik sekali, saudaraku, from the ground level up kelihatan sama. Apa yang membedakan? From the ground level down ternyata beda fondasinya. Itu sebabnya, saudaraku, Alkitab, saudaraku, mengajarkan ternyata hal yang kelihatannya sama di seluruh bumi ini, ternyata ada perbedaan from the ground level down. Lalu yang ketiga, dua-duanya, saudaraku, both face the similar circumstances. Keduanya menghadapi, saudaraku, situasi kondisi yang sama, ya. Apa saja? Alkitab mencatat ada hujan turun, lalu, saudaraku, ada angin datang, lalu ada banjir dan badai, saudaraku, menerjang kedua rumah ini. Apa artinya, saudaraku? Hujan datang dari atas, ya, mungkin tekanan masalah datang dari manajer, dari orang tua, dari bos pimpinan yang Tuhan taruh di atas kita. Ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan, ada tuntutan yang kita terima. Lalu apalagi, saudaraku, angin datang dari samping. Mungkin itu bicara istri, bicara suami, bicara, saudaraku, teman-teman kerja, teman-teman sepelayanan, orang-orang yang ada dalam peer di sekitar kita, yang Tuhan izinkan, yang mengasah, memurnikan, membentuk karakter saya dan saudara. Tekanan, masalah datang di sekitar kita. Lalu apa? Banjir datang dari bawah. Bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi, saudaraku, staf karyawan, bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita pimpin, tapi mereka memberontak, mereka bikin headache dalam hidup kita. Masalah demi masalah datang, masalah bertubi-tubi datang dari atas, dari samping, dari bawah, dan semua kita ternyata both memiliki, kita facing the similar circumstances. Kita memiliki, saudaraku, the same struggle. Saudara mau tinggal di Australia seperti saya tinggal di Sydney di Australia, ya, saya mengembalakan jemaat gereja Oikos di Sydney. Atau saudara beberapa tinggal juga di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Singapura, tinggal di Jakarta, maupun tinggal di pulau, maupun tinggal di desa. Siapapun kita punya struggle yang sama, kita punya circumstances, pergumulan di hidup ini sama. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu, saudaraku, memperhatikan bukan hanya saja, saudaraku, from the ground level up, tetapi yang lebih penting adalah from the ground level down.
dari saudaraku dasar fondasi ke bawah itu yang membedakan. Nah, pertanyaannya saudaraku, why the same person build the same houses end up in a different result? Ini sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Jawabannya saudaraku, the answers, the difference is in the foundation. Jawabannya saudaraku terletak ada di dasarnya, ada dalam fondasinya. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu di tahun 2021 ini memperhatikan di atas dasar apa saya dan saudara membangun rumah kehidupan ini. Saudara, dari Matius 7 ayat 24-27 ini, saya mengajak kita merenungkan 3 kebenaran dasar yang sederhana. Kebenaran dasar yang pertama adalah there is a great difference between hearing and doing God's word. Ada sebuah perbedaan yang besar antara orang yang mendengar firman dan yang melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini kita melihat, saudaraku, ada banyak orang Kristen yang cukup puas ketika dia mendengar firman. Saudaraku, saya punya jemaat yang saudaraku suka mendengar firman, mendengarkan khotbah, mendengarkan YouTube, mendengarkan sermon demi sermon. Satu hari bisa mendengarkan 5 khotbah. Bayangin, 1 minggu mendengarkan berapa puluh khotbah, saudara. Tetapi saudaraku, maaf dikata, Alkitab dengan jelas berkata, ada perbedaan yang jelas antara orang yang mendengar dan melakukan firman. Tidak cukup saya dan saudara hanya mendengar firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus apply the word. Kita harus menerapkan firman Tuhan. Sampai saudaraku, ketika kita apply the firman, kita apply the word of God, ada sebuah struggle, ada sebuah pergumulan di hati saya dan saudara. Mungkin kita malas, mungkin kita nggak konsisten, mungkin kita masih jatuh bangun dalam kebenaran tersebut. Tetapi saudaraku, ketika kita melakukannya, disitulah terletak perbedaannya. Ada anugerah Tuhan mengalir, ada kemampuan supranatural yang menguatkan saya dan saudara, sehingga ketika kita bergerak, ketika kita bertindak, ketika kita melangkah, mau mengampuni, mau melayani, mau mengasihi, mau memberi, ada banyak perkara yang seringkali membuat kita tertahan, hold us back. Tetapi ketika kita setia, ketika kita melakukannya, di situ anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir menyertai saya dan saudara. Mari saya dorong di tahun yang baru ini 2021, jangan berhenti cuma mendengar firman. Boleh saudara mendengar firman setiap minggu, setiap saudaraku engkau rindu, engkau bisa buka firman di YouTube, di podcast, di website. Gampang sekali kita mengakses firman Tuhan hari-hari ini. Tapi pertanyaannya bukan seberapa banyak kita tahu dan dengar firman, tapi seberapa banyak engkau setia dan engkau taat, engkau tekun melakukan firman dan kehendak Allah. Saya berdoa supaya kita semua mau untuk mulai dan konsisten melakukan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Matius 5 ini, saudaraku, ayat 24-27, untuk membangun dasar kehidupan yang kuat. Ternyata saudaraku, yang kedua, our foundation is often unseen but evident in the times of crisis. Fondasi saya dan saudara, dasar kehidupan kita seringkali tidak terlihat, tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tetapi itu adalah menjadi bukti dan akan teruji dalam masa-masa krisis, dalam masa sukar, dalam masa penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hari-hari ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, ada banyak keluarga saudaraku yang tergoncang. Baru kelihatan dasarnya, ternyata rapuh, ternyata saudaraku roboh rumah kehidupannya. Kita melihat ada bisnis yang tergoncang. In the time of crisis, ternyata fondasinya kolaps. Ada banyak bahkan bangsa dan negara yang kolaps. Dan itu sebabnya kita perlu jujur, kita perlu mengevaluasi, menguji atas dasar apa saya dan saudara membangun rumah kehidupan kita. Saudara, saya ingin bagikan secara cepat. Ada 3 macam dasar, ada 3 macam structure yang saudaraku harus kita perhatikan dan kita bangun dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bicara tentang superstructure.
Kalau kita melihat sebuah bangunan yang megah, itu pasti kita lihatnya superstructure-nya. Apa itu? Artinya saudaraku, di outward looking, penampilan luarnya. Wah, bangunannya tinggi, penuh dengan kaca, penuh dengan dekorasi. Wah, saudaraku, yang namanya jendelanya bagus, pintunya besar. Saudaraku, luar biasa. Itu bicara superstructure. Apa itu superstructure in our life? Bicara our accomplishment, bicara status. Orang dunia selalu melihat dan menilai saya dan saudara dari penampakan luar, accomplishment kita, pencapaian-pencapaian apa yang pernah kita miliki dan kita sudah capai, status, posisi. Orang mungkin kenal saya sebagai pendeta, orang kenal saudara sebagai pebisnis, orang kenal saudara sebagai orang yang mencapai sesuatu, mencapai banyak perkara. Tetapi jangan berhenti membangun superstructure. Ada banyak orang terjebak sampai akhirnya mengejar superstructure, mengejar accomplishment, sampai lupa membangun suatu hal yang lainnya. Hal yang berikutnya adalah bicara structure. Setelah superstructure, yang kedua bicara structure. Apa itu structure? Structure itu bicara kalau dalam sebuah bangunan, itu pilar-pilarnya, kolom-kolomnya yang menopang bangunan. Saudara, kalau superstructure, everybody can see it. Karena itu tampak luar. Orang menilai saya dan saudara dari luarnya. Tapi structure hidup kita, itu hanya saudaraku orang-orang terdekat. Yaitu our inner circle. Istri kita, suami, anak-anak, mertua, pembantu. Karena struktur hidup kita, saudaraku, itu hanya dinilai oleh orang-orang dalam kita. Sama seperti bangunan, pilar-pilarnya, kolom-kolomnya, yang tahu hanyalah engineers, yang tahu hanyalah the workers, yang mempersiapkan bangunan itu. Nah, bicara tentang kehidupan, apa itu structure? Structure itu bicara, saudaraku, tentang our actions and habit. Kebiasaan dan tindakan, keputusan, behavior kita. Karena saudaraku, ketika kebiasaan, keputusan, tindakan-tindakan kita tidak semua orang melihat. Orang yang lain melihat, saudaraku, hanyalah saudaraku accomplishment kita. Tapi bicara action, itu bicara saudaraku orang-orang yang terdekat. Itu sebabnya kita jangan hanya mengejar accomplishment, tapi kita konsisten dengan action. Dan orang di sekitar kita yang mendorong, yang memotivasi, yang menjaga kita, supaya kita bisa membangun the structure of life dengan baik. Yang berikutnya bicara substructure. Nah, substructure itu bicara apa? Our true foundation. Ya, our substructure, our true foundation itu from the ground level down. Tidak ada yang melihat. Kalau sudah melihat bangunan, yang dilihat cuma luarnya saja. Ya, substructure-nya tidak kelihatan karena ada di bawah. Siapa yang tahu? Hanya diri saya dan Tuhan yang tahu. Mungkin istri juga nggak tahu, mungkin suami, anak-anak nggak tahu. Tapi Tuhan mengenal my conscience, Tuhan mengenal hati saya. Itulah true character. Itulah bicara authenticity. Kalau tadi superstructure bicara accomplishment, structure bicara action, substructure bicara authenticity. Apakah hidup saya otentik? Apakah hidup saya benar-benar murni, tulus, apa adanya, integriti saya? Itu bicara substance, saudara. Ini bicara the core. Dan saudaraku, saya perlu jujur di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan dan diri saya yang tahu. Dan saya perlu membangun my substructure, fondasi hidup saya semakin kuat, stronger in every season in this life. Yang ketiga terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Matius 7 ini? Untuk membangun dasar kehidupan yang kuat. Ternyata saudaraku, a life who built on the word of God will ultimately stand strong. Hidup yang dibangun di atas firman Allah itu pasti akan kuat dan bertahan dalam apapun situasi, kondisi, dan kapanpun masa dan waktunya. Itu sebabnya mari kita saudaraku menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya, mengerjakannya selama hari masih siang, dan semakin giat melakukannya. Karena ketika kita mendengar, kita melakukan, kita apply the word of God, saya percaya disitulah
ada kekuatan yang sesungguhnya. Disitulah saudaraku kita sedang membangun dasar kehidupan, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang tidak mudah dikalahkan, dan orang yang bertahan di dalam masa-masa sukar, dan orang itu akan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita semua menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Josafat Prawiro. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah berbicara di dalam hati saudara. Mari kita merespon di firman Tuhan sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Dan biarlah hari ini kita minta kepada Tuhan untuk fondasi hidup kita tetap berlandaskan atas firman Tuhan. Sehingga pada saat terjadi badai, hujan dalam hidup kita, rumah kehidupan kita atau rumah tangga kehidupan kita tetap kokoh karena berdasarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami tetap membangun di dalam hidup kami Tuhan berdasarkan firman Tuhan, yaitu batu karang yang kokoh, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan, pada saat kami mau membangun bisnis kami, pada saat kami membangun rumah tangga, pada saat kami mau membangun kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu firman Tuhan yang menjadi landasan atas dasar iman kami, atas dasar kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan menjalankan perjamuan kudus. Saya berikan waktu untuk saudara mempersiapkan roti dan anggur. Untuk saudara boleh siapkan. Perjamuan ini, perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada murid-muridnya untuk memperingatinya. Dan Tuhan berkata kepada saudara dan saya untuk kita juga memperingati akan kematiannya. Bukannya Tuhan ingin diingat akan jasanya dan terus kemudian kita membalas jasanya, tidak. Tetapi Tuhan ingin kita mengingat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Dia mati untuk saudara dan saya. Kalau nyawanya saja sudah diberikan, apalah lagi hal-hal lain yang tidak mungkin diberikan. Biarlah kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, oh Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, oh Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, oh Immanuel, Allah yang berjalan besertaku, menuntunku senantiasa. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya yang dapat ku andalkan. Kaulah satu-satunya yang dapat ku percaya. Immanuel, dan harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dan harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang
sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Di jalanku kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu, masa depanku dalammu, dan harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Kalau saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, saat ini peganglah roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah menjadi lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Di mana roti itu berasal dari satu sumber, yaitu tubuh Kristus, yaitu Yesus sendiri, dipecah-pecahkan sehingga kita yang tadinya tidak mengenal satu sama lain dijadikan satu di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Peganglah di tangan kanan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat roti ini yang menjadi lambang daripada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami menerimanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan anggur ini. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dan kita mengangkatnya dan kita berdoanya. Tuhan, kami berterima kasih buat darah yang dicurahkan bagi kami untuk di dalamnya kami beroleh keselamatan. Dan hari ini kami menerima anggur ini sebagai lambang daripada darah Yesus Kristus untuk menyucikan hati kami, menyucikan hidup kami Tuhan, memulihkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami telah menerima tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini yang mengikuti ibadah hari ini, ada yang sakit. Kami berdoa saat ini, menumpangkan tangan pada tubuh bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak kuasa sakit penyakit, kuasa maut. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa kuasa kesembuhan dilepaskan atas tubuh yang sakit ini. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang down dalam hidup mereka, kami berdoa Tuhan saat ini Engkau angkat Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan Yesus Tuhan, untuk kami menyongsong hari-hari kami Tuhan dengan penuh gairah, karena kami tahu Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di akhir kata saya, Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Singapura mengucapkan sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you.